Oke, apa kabar Bu Idealita? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, senang ketemu sama Ibu Idealita dalam kesempatan ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita akan memulai praktek coaching ya, Bu Idealita. Jadi sebelum itu di sini saya sebagai supervisor, Ibu Idealita ini sebagai coach ya. Iya, Kemudian nanti ada Pak iya, saya Basir sendiri. sebagai coach ya. Mungkin di Coaching. awal-awal saya ingin menanyakan kira-kira nanti yang saya amati itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Nah, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh. Ada lagi Bu? Kehadiran penuh, kemudian sehingga semua kita dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Alur Tirta juga Bu ya. Dengan menggunakan alur tirta, Pak ya, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada aksi nyata, kemudian tanggung jawab, Pak. Oke, selanjutnya nih pertanyaan kedua. Nah, yang paling spesifik nih yang akan saya amati itu di bagian mana nanti? Bagian mendengar aktif dan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, itu pertanyaan berbobot. Oke. Mungkin satu lagi terakhir yang apa hasil dari coaching ini, apa harapan Ibu kira-kira? Harapan saya, Pak, dengan adanya coaching ini, permasalahan-permasalahan yang kita alami baik di sekolah atau lingkungan tempat kita tinggal itu dapat kita pecahkan secara bersama-sama dan kita selesaikan secara bersama. Ya, melalui proses coaching itu ya. Oke, Ya. baik Bu, mungkin langsung saja Ibu silakan Ibu untuk melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Basir. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Pak Basir? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Ibu apa kabar juga, Ibu? Kabar baik Pak, seperti biasanya Ya. juga. Ini saya lihat Bapak agak susah sedikit ya. Beberapa hari ini saya lihat wajah Bapak agak murung gitu, tidak semangat. Ada apa nih Pak? Iya, betul sekali, Bu. Juga yang saya ingin ceritakan sama Ibu bahwa beberapa bulan terakhir ini saya agak sedikit masalah, Bu. Saya kan mengajar jam terakhir, Bu. Pelajaran saya PPKN. Jadi jam terakhir itu saya mengalami kendala siswa saya itu malas belajar, Bu. Kadang-kadang tidur, sebagian lagi belajar. Jadi kurang sekali motivasi untuk mereka untuk belajar. Itu, Bu, masalah saya sekarang ini. Ini saya ingin ceritakan. Jadi permasalahan yang ingin kita bicarakan hari ini yaitu masalah siswa Bapak ya yang kurang gairah dalam belajar Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi apa yang dapat saya bantu Pak? Ya, itulah, Bu. Jadi gini, Bu. Tadi kan siswa saya itu kalau jam terakhir kan kurang semangat dia dalam belajar, Bu. Karena saya ngajar dalam terakhir itu siswa kebanyakan ngantuk begitu, Bu. Jadi motivasi mereka untuk mengajar, untuk belajar itu sangat kurang sekali, Bu. Itu permasalahan saya, Bu, dari di sekolah. Ini saya mau minta bantuan sama Ibu ini. Barangkali ada yang bisa Ibu bantu saya, Bu, untuk masuk sini, Bu. Berarti kalau seperti itu berarti merupakan hambatan Bapak ya, hambatan Bapak selama ini ya, Bapak Iya. sudah terhadap siswa mereka itu tidak semangat dalam belajar Pak ya. Iya. Walaupun Bapak sudah menggunakan fokus gitu Pak ya. Iya. Jadi tetap mereka tidak semangat. Jadi gini, Bu, waktu saya menggunakan fokus itu kan siswa saya itu semangat karena saya bisa tampilkan video-video lucu, ice breaking dan sebagainya. Cuman di sekolah kami, Bu, kan Infokus itu juga terbatas. Jadi nggak semua orang bisa pakai. Kadang-kadang berbenturan dipakai sama guru lain. Sehingga saya kadang-kadang bisa pakai, kadang-kadang tidak bisa pakai. Jadi masalahnya kalau nggak bisa pakai Infokus, ini mereka kurang sekali minat belajarnya. Banyak tidur. Ini mau saya tanyakan, Bu, apa ini ada solusi lain, Bu, dari Ibu yang untuk menangani kasus saya ini, Bu? Begitu kira-kira, Bu. Lalu kira-kira apa yang akan dapat Bapak lakukan selanjutnya dalam menghadapi masalah ini? Tadi sebenarnya sudah menggunakan Infokus, Pak ya.
Ya, fokus tapi tetap tidak semangat, Pak. Jadi ya. menurut Bapak, apa tindak lanjut akan Bapak lakukan apa kira-kira? Itulah Pak, itulah rencana saya juga. Saya sudah buat apa bentuk diskusi kelompok jam terakhir kan. Cuman ya itulah Bu, motivasi mereka juga tetap sama. Kadang-kadang mereka serius, kadang-kadang nggak serius. Ini ada rencana juga saya ini seperti ini Bu, mau saya ajak mereka tuh siswa itu belajar-belajar di luar lah. Misalnya nanti kalau ada jam terakhir kan kita bisa belajar di bawah pohon begitu Bu. Nah, ini yang rencana saya ingin ingin saya tanyakan ke Ibu ini solusi-solusi seperti itu Bu. Cuman bagaimana nanti bisa kembangkan ini lagi Bu. Oh, itu sangat bagus, Pak. Itu kan merupakan solusi yang kita laksanakan supaya siswa kita itu tidak bosan ya. Oh iya Apalagi iya itu 3 jam terakhir itu memang jam yang sangat membosankan bagi siswa. iya Tentu iya kita betul. sebagai guru itu kan harus mencari Iya solusi-solusi betul. sehingga mereka menimbulkan gairah mereka dalam belajar, Pak. Oh Nah, iya di iya sini betul. seperti Bapak lakukan tadi sudah melakukan mengarahkan siswa keluar ya, keluar Iya. belajar sampai duduk di bawah pohon, Pak ya. Jadi Iya. suasana itu sudah berganti suasana. Oh berarti Ibu boleh 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 diterapkan ini Ibu ya. Kita biasanya jam kaki kita ajak siswa keluar ya. Kita Iya, ajak siswa keluar untuk belajar. Karena topik saya juga seputaran masalah negara terus Bu di PKN jam terakhir kan. Ini mereka bosan sekali kalau nggak ada videonya. Boleh juga ini Bu sarannya. Makasih banyak ini Bu untuk saran tadi Bu. Jadi saya akan mm-mm. misalnya menggunakan trik ini untuk pembelajaran berikutnya nanti Bu. Jadi di sini siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Siapa saja orang yang akan Bapak libatkan? Kemarin saya sudah konsultasi dengan guru kepala piket supaya nanti kan tidak kelihatan bahwa saya bahwa siswa itu di luar. Cuman ingin saya kasih tahu sebelumnya bahwa memang ini kami pembelajaran di luar. Jadi jangan lagi siswa nanti kelihatan bahwa mereka tidak masuk lokal tapi di luar. Makanya saya ingin udah konsultasi sama ketua piket juga sama kepala sekolah. Saya minta izin karena untuk jam terakhir saya ingin belajar bebas maksudnya di luar nanti mungkin terjadi tempat-tempat tertentu di bawah pohon begitu Bu. Ini Ya, sudah saya lah konsultasikan bagus. sama Ya, ibu. sangat bagus itu Pak ya. Jadi adanya kolaborasi antara Ya, piket dengan guru yang ya ngajar. betul. Jadi jangan ada merasa tidak nyaman Pak ya pada saat bekerja. Jadi di sini kira-kira kapan rencana itu akan Bapak laksanakan? Eh, ini kan mau mau semester awal minggu inilah Bu rencananya saya Bu. Kemarin kan sudah saya sampaikan sama kepala sekolah kan. Barangkali kalau minggu-minggu kedua inilah akan saya terapkan melalui pembelajaran ini. Nanti sesuai dengan topik saya kelas 3 nanti masalah hak asasi manusia nanti akan saya bicarakan di luar nanti. Barangkali bisa saya perlihatkan contoh-contoh pelanggaran kecil yang dilakukan oleh orang-orang lain nanti. Membuang sampah misalnya sembarangan kan. Seperti itu Bu. Rencananya ke minggu-minggu kedua inilah Bu, akan saya terapkan. Ya, bagus, bagus Pak. Itu ide sangat bagus ya. Jadi supaya Ya. ya bagus sekali rencana Bapak ya. Semoga kita doakan semoga rencana Bapak dapat berjalan sebagaimana yang Bapak harapkan ya. Amin, 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 amin. Makasih banyak nih Bu Dialita. Ya, Karena baik. kemarin saya bingung sekali dengan masalah ini Bu. Ternyata sudah berkonsultasi sama Ibu ini agak lega nih ada ide-ide baru yang Ibu berikan tadi. Makasih banyak Bu dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Idelita, proses Ada itu Pak. Oke, baik Ibu Idelita, proses coaching sudah selesai. Jadi di sini saya sebagai supervisornya melihat tadi bahwa proses coaching berlangsung dengan baik. Kemudian saya ingin menanyakan apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching. Ini bisa Ibu ceritakan. Nah, di sini ya pada saat melakukan coaching, yaitu saya melakukan melalui jalur Tirta, Pak ya, mulai menyampaikan tujuan coaching jelas dan bagus, cara pemaparan, identifikasi dengan memberikan pertanyaan berbobot yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, kemudian rencana aksi dengan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching, Pak.
Ya baik, itu Bu, tadi juga saya melihat alur Tirta juga sudah berjalan dengan baik, kemudian alur percakapan juga sudah terjalin dengan baik. Kemudian terlihat juga coach di sini Pak Basir juga nyaman bercerita dengan Ibu, artinya Ibu mendengar dengan cukup baik juga. Jadi Ya. dari keseluruhan tadi yang Ibu tampilkan dalam praktik coaching ini sudah sangat baik. Mungkin di sini untuk kedepannya apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses coaching, Bu? Di sini yang ingin saya tingkatkan dengan memahami prinsip coaching dan lebih memaksimalkan potensi diri ya, agar mampu mengembangkan atau membantu coaching dapat belajar dari diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk kegiatan praktek coaching ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kita akhiri Amin. kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.